Adi Hidayat dan Abdul Somad tahu persis belangnya Anies Baswedan seperti apa. Bukan karena Anies Baswedan masuk gereja, tapi memang oportunisme dari seorang Anies ya seperti ini. Baru tahu Pak Adi Hidayat, Pak Abdul Somad, inilah orang yang kalian dukung dulu. Masa nggak tahu sih? Bisa bersalin rupa apa saja sesuai dengan kepentingannya. Seperti bunglon saya bilang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saat ini saya ada di Hotel Kasuari Exotic Hotel di Magelang. Karena saya ada event menghadiri pengukuhan pengurus perwakilan Kebaya Foundation Magelang. Nah, yang saya pakai ini adalah batik khas Magelang. Ini busana asli Indonesia dan ini blangkon khas Jogja. Ini hadiah dari sahabat-sahabat saya di Magelang. Saya senang karena inilah Indonesia yang sebenarnya, budaya asli Indonesia. Nah, terkait dengan keaslian Indonesia, asli saya tersenyum kalau boleh ingin menahan tertawa pada saat Adi Hidayat, seorang pendakwah agama, dan Abdul Somad agak tersungging alias tersinggung, marah karena melihat dan membaca berita bahwa Anies Baswedan masuk di dalam gereja dan pidato di depan jamaah gereja di Jakarta Utara. Ini sudah saya kritisi karena pendeta yang bersangkutan menobatkan Anies sebagai bapak kesetaraan. Menurut saya ini tidak cocok karena Anies Baswedan itu lebih cocok dikatakan sebagai tokoh politik identitas berbasis agama. Ini musuh besar bangsa Indonesia karena berpotensi merobek tenun kebangsaan yang kita rajut 77 tahun ini. Nah, kalau kita lihat di gambar di gereja itu, Anies Baswedan disematkan stola. Stola itu kayak yang dipakai oleh pendeta, kemudian seperti dia berkhotbah di depan jamaah. Ini yang membuat Adi Hidayat dan Abdul Somad meriang, katanya ini kafir. Ini haram hukumnya orang muslim masuk di gereja gitu. Saya tertawa saja. Ini dua-duanya sama-sama koplaknya, antara yang masuk di gereja dan antara yang mengomentari gitu. Kalau saya jelas Anies masuk gereja tidak ada masalah. Saya pun tidak ada masalah saya masuk gereja, asalkan saya tidak beribadat yang bukan akidah saya. Tidak ada masalah. Kalau mau dikafir-kafirkan monggo, diharam-haramkan monggo. Memang ente wakil Tuhan. Hah, saya tertawa saja. Yang saya kritisi dari Anies adalah penobatan bapak kesetaraan. Nah, ini yang saya kritisi karena ini jauh dari panggang daripada api. Jadi itu yang saya kritisi. Nah, saya menduga keras ini Anies sudah menjadi politisi. Tahun 2017 dia didukung oleh kelompok Islam intoleran lah menurut saya. Sekarang ini Anies sedang berupaya menaiki tangga untuk mencalonkan jadi presiden. Kemudian dia mencoba pragmatisme dia yang dia punya, dia merangkul kelompok-kelompok lain termasuk kelompok gereja. Inilah politisi khas Anies Baswedan, seperti bunglon, ya. Seolah-olah Anies ingin membuat masyarakat lupa akan rekam jejaknya pada saat dia dan Sandiaga Uno mengusung politik identitas berbasis agama pada saat Pilgub tahun 2017 yang lalu. Ini pragmatisme, oportunisme politisi menurut saya sih bukan pilihan saya, pasti. Menurut saya, siapapun dia, politisi siapapun harus tetap mempunyai keberpihakan
tetap menjaga merah putih dan NKRI. Jangan 5 tahun yang lalu begini, kemudian pindah lagi begini, plin-plan nggak karu-karuan. Saya tidak terlalu tertarik apa yang dikatakan oleh Adi Hidayat dan Abdul Somad, karena bagi saya tergantung siapa yang masuk gereja atau pura atau wihara dalam kaitan apa. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini rumah ibadah agama dari saudara-saudara kita sendiri, asalkan kita tidak ikut dalam ibadahnya itu. Ini adalah bentuk menghormati sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sesama makhluk Tuhan. Nah, kelompok-kelompok yang Wahabi ini memang suka mudah sekali mengkafir-kafirkan. Ya, inilah namanya kelompok takfiri inilah. Yang merasa paling benar gitu ya, merasa paling memegang otoritas kebenaran dalam tafsir Al-Qur'an gitu. Padahal belum tentu itu benar. Ya, jadi ini mereka akhirnya ribut sendiri di antara mereka. Bagi saya ingin jadi penonton saja. Akhirnya Adi Hidayat dan Abdul Somad tahu persis belangnya Anies Baswedan seperti apa. Bukan karena Anies Baswedan masuk gereja, tapi memang oportunisme dari seorang Aniesnya seperti ini. Baru tahu Pak Adi Hidayat, Pak Abdul Somad, inilah orang yang kalian dukung dulu. Masa nggak tahu sih? Bisa bersalin rupa apa saja sesuai dengan kepentingannya. Seperti bunglon saya bilang. Jadi sahabat Indonesia, inilah drama yang disuguhkan di depan masyarakat. Ya sama-sama ngawur lah menurut saya. Saya punya pendapat yang berbeda dibanding dengan Adi Hidayat dan Abdul Somad. Saya merasa siapapun boleh, pastor atau masuk gereja, masuk masjid, masuk wihara, boleh saja. Kita masuk di tempat agama yang lain boleh saja, asalkan ada batas-batasannya. Pada saat ibadah kita nggak usah ikut, simple saja. Kenapa sih beragama kok ribet banget gitu? Kenapa nggak memaknai agama secara simpel bahwa ada selalu garis merah di agama-agama, apalagi agama samawi, Yahudi, Katolik, Kristen, dan Islam itu kan ada garis merahnya. Garis merahnya hampir sama. Sama-sama bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sama-sama harus menyayangi sesama manusia dan makhluk Tuhan yang lain dengan alam sekitarnya. Sama, itu garis merahnya. Jadi kalau kita mau menarik benang merahnya, yaitu kasih di dalam Kristen. Kalau di dalam Islam jelas, hablum minallah, hablum minannas, sama, kasih juga, kasih dan takwa kita kepada Tuhan, dan kasih dan rasa empati kita kepada sesama, sama saja. Kenapa kita ribut harus mencari perbedaan, padahal persamaannya lebih banyak? Intinya Adi Hidayat, kemudian Abdul Somad, janganlah mengajarkan masyarakat beragama secara ribet. Jadilah manusia biasa. Sebelum menjadi manusia yang beragama, jadilah manusia yang sebenarnya. Tahuilah bahwa jati diri kita itu siapa sih? Kita itu hanya makhluk yang kecil, tidak apa-apa. Kita makhluk Tuhan. Gitu. Tuhan juga akan ribet, risih kalau melihat kita berantem, beradu masalah agama-agama. Jadi jangan juga kita merasa paling benar. Gitu. Kalau kita meyakini agama kita paling benar, nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Tapi jangan mengklaim juga agama lain salah. Itu kalau sikap saya seperti itu. Masalah pragmatisme dan oportunisme dari Anies Baswedan, semua orang sudah tahu sekarang. Saya hanya minta sekali lagi pada sahabat-sahabat saya, Kristen atau yang teman-teman yang non-Muslim, ingatlah sejarah. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Ada rekam jejak intoleransi, radikalisme, dan itu membuat kita trauma pada saat penerapan politik identitas berbasis agama pada saat Pilgub DKI tahun 2017. Ingat itu. Selalu ingat. Ingat dan ingat lagi.
sehingga kita tidak terjebak atau masuk mendukung orang yang salah. Kalau mendukung salah, mah kita akan menderita minimal 5 tahun ke depan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan berangnya Adi Hidayat dan Abdul Somad, terkait dengan Anies masuk gereja, dikatakan haram, pret lah. Ini ribut di antara mereka sendiri. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Saya akan meneruskan kegiatan saya bersama ibu-ibu berkebaya di Magelang untuk nguri-nguri warisan budaya Nusantara, yaitu kebaya Indonesia. Baik, sahabat Indonesia, kita bertemu kembali. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila. Saya Rudi Eskam.